Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing tentang menulis artikel, dasar menulis artikel ya. Eh, Seperti yang sudah saya jelaskan di cara menulis buku.com, sekarang saya arahkan tulisan itu ke channel YouTube saya. Saya akan berbagi tentang cara menulis artikel dasarnya ya. Jadi dasar menulis artikel adalah kita harus bisa mengorganisasi ide. Ini dia, mengorganisasi ide. Tujuannya adalah agar kita bisa dengan mudah dan bahkan cepat dan menarik ya menulis artikel kita. Dengan cepat, mudah menulis artikel serta menarik. Nah, seperti itu. Jadi, mohon maaf sebelumnya saya santai saja ya. Saya sedang di kamar sambil tiduran berbagi tips untuk rekan-rekan semuanya. Yang pertama yang harus kita buat adalah 3 kolom seperti ini. Tidak harus di Microsoft Excel atau di Word, Anda juga bisa menulis di buku tulis Anda. Yang penting kita bikin kotak seperti ini. Kolom pertama kita tulis yang sudah saya tahu, yang saya sudah tahu, yang saya penasaran. Yang ketiga, hasil membaca saya. Yang saya tahu ini kita tulis apa yang kita tahu tentang tema artikel kita. Tentu yang pertama, langkah kita adalah menentukan kita ingin nulis apa. Anggaplah Anda seorang freelancer, penulis bebas lepas di online, dan Anda punya banyak sekali orderan artikel untuk dipesan sama klien Anda. Dengan adanya 3 kotak kolom ini Anda bisa melakukan itu ya. Misalnya klien Anda atau Anda sendiri ingin nulis tentang kelelawar misalnya. Kelelawar. Ya. Kelelawar. Maka langkah pertama adalah Anda tulis dulu di sini secara lepas apa yang Anda tahu tentang kelelawar. Oh, kelelawar adalah warna dulu. Hitam, coklat. Berikutnya, kelelawar itu binatang malam. Kelelawar itu juga pemakan buah. Tinggal di gua. Suka migrasi. Bebas saja ya. Anda tulis bebas dulu. Setelah Anda mentok nih, Anda nggak punya pengetahuan lebih tentang kelelawar, sedangkan Anda harus menulis tentang kelelawar, maka saatnya kita mencari ide di perpustakaan atau di internet ya. Nah, sebelum ke perpustakaan internet atau pengamatan langsung atau nonton-nonton video di YouTube, baik dalam maupun luar negeri, begitu juga artikel dalam maupun luar negeri, Anda teliti, Anda amati, Anda baca, sebab Anda tidak akan bisa menulis kalau Anda tidak membaca, mengamati ya. Itu kunci utamanya. Anda tidak akan pernah bisa menulis dengan baik dan benar, menarik apalagi kalau Anda tidak membaca atau malas membaca, malas mengamati, meneliti. Sekarang apalagi kita dibantu dengan internet, jadi sangat mudah sekali melakukan pengamatan, ya penelitian, apalagi artikel kan. Artikel adalah sebuah karya tulis pendek yang habis dibaca sekali duduk. Jadi kita harus bikin renyah serenyah mungkin, menarik, sehingga orang tidak buka artikel langsung ditutup artikel kita, tidak ya. Tapi orang bisa menyelesaikannya, ya membaca sampai selesai dan mereka dapat manfaat. Sebelum kita terjun ke pustaka atau
searching di internet, maka kita perlu bantuan dulu dengan kolom kedua ini, yang di tengah ini ya. Kita tulis secara bebas saja apa yang kita penasaran tentang tema kita. Di sini kalau tema akan kita tulis kelelawar misalnya. Yang bikin penasaran itu pasti sesuatu yang unik dan menarik serta bermanfaat. Contoh saya tulis saja kelelawar, apakah bisa jadi obat misalnya? Bisa jadi obat kah, atau usia maksimal adakah yang sampai puluhan tahun misalnya? Raksasa, adakah kelelawar raksasa misalnya? Apakah dia minum darah? Siapa tahu ada kan? Karena kita belum meneliti kan. Kita mentok ini, kita cari yang ini kolom tengah kita fokuskan ke yang unik-unik ya. Kalau ini kan yang sudah kita tahu gitu ya. Kalau yang sudah kita tahu dan ya unik ya tulis di sini, tulis di kolom ini. Kalau yang belum kita tahu, kita tulis di sini. Yang unik-unik misalnya, jadi obat, terus ada yang raksasa enggak, minum darah enggak. Atau kalau udah mentok kita tulis saja uniknya apa. Nanti kita gunakan ini kata kunci ini untuk mencari di Google ya, searching. Ya, selebihnya kita pergi ke pustaka atau dengan lebih cepat lagi kita pergi ke mesin pencari, Yahoo, Google, dan lain-lain. Atau di YouTube ya. Langsung saja misalnya, keunikan kelelawar kita buka. Kita baca. Itu dia. Keunikan kelelawar. Dapat terbang jelas ya. Namun tidak bertelur. Tuh. Dia akan tetap kurus. Wah, itu kan unik tuh. Walaupun makan banyak, nggak bisa gemuk walaupun makan banyak, dia tetap kurus. Dia menghisap darah, wah ternyata ada kan? Pada spesies tertentu bisa menghisap darah, ada yang bisa menghisap darah. Dia tidak bertelur tapi melahirkan, Masya Allah. Unik kan? Kita kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Kita buka lagi situs yang lainnya. Wow, banyak sekali iklan ya. Ya. Wah, itu unik lagi itu. Ini unik. Dia membawa virus, ya, dan bahkan virus yang mematikan, tetapi untuk dia sendiri tidak berbahaya, tapi tidak bagi kelelawar itu sendiri. Unik kan? Kita simpan, ya. Hasil membaca kita simpan. Nah, hasil kita baca tadi, kita tulis di sini, ya. Oke, bisa jadi obat, misalnya kan. Apa tadi? Kelelawar tidak bertelur, tapi melahirkan. Berarti dia mamalia ya. Bawa virus. Tapi virus berbahaya. Tapi tidak untuk dia ya.
Lepas saja dulu ya. Ini hanya panduan saja. Apalagi? Banyak, ada ribuan spesies. Kalau Anda belum puas, Anda cari lagi di situs yang lain. Bisa di situs bahasa Inggris dan lain-lain ya. Dan jangan lupa Anda kalau sudah dapat informasi, Anda letakkan URL-nya di sini ya. Misalnya, nanti Anda bisa kembali ke situs tersebut. URL itu ini maksudnya. Letakkan di sini. Ya. Cepat Anda copy. Ya, begitulah seterusnya. Nah, ini akan jadi bahan kita menulis. Nah, bagaimana cara menulis, meramu artikel ini dengan baik? Nanti saya akan berikan videonya di video berikutnya. Tipsnya di video berikutnya. Juga menggunakan Excel, Microsoft Excel. Ya, ini hanya tips singkat. Sebelum saya tutup, yang pertama Anda harus banyak membaca. Ya, seperti orang bijak mengatakan, penulis bijak mengatakan, saya lupa namanya. Bila Anda menulis dari satu sumber bahan, itu namanya penjiplakan. Tetapi bila Anda menulis dari 1000 bacaan, itu namanya kreatif. Nah, keren kan? Jadi Anda harus banyak referensi. Jangan takut mencantumkan referensi di blog atau situs Anda. Di bawahnya ya, di referensinya dari situs ini, situs itu, tidak ada masalah. Ya, itu juga jadi panduan untuk pembaca ya, untuk menelusuri apa yang kita tulis. Mungkin mereka ingin meneliti lebih lanjut dan lain-lain. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.